Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Hotim dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita masih sama tentang surat Al-Falaq. Jadi terima kasih anak-anak, kalian kemarin sudah menghafalkan surat Al-Falaq. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari itu tentang makna kandungan surat Al-Falaq. Anak-anak, silahkan kalian bisa buka halaman 5 di buku kalian. Makna kandungan surat Al-Falaq salah satunya adalah perintah agar kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berlindung dari berbagai macam bentuk kejahatan seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Falaq. Ada 4 macam kejahatan yang diceritakan di dalam surat Al-Falaq. Apa saja? Antara lain yaitu pertama, dari berlindung dari kejahatan sesama makhluk Allah. Yang kedua, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, berlindung dari kejahatan tukang-tukang sihir. Yang keempat adalah berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, nanti anak-anak silahkan tulis 4 macam bentuk kejahatan yang diceritakan di dalam surat Al-Falaq. Nah, surat Al-Falaq itu mengajarkan bahwa hanya Allah tempat kita meminta perlindungan anak-anak. Jadi ketika kita mau meminta perlindungan itu tidak boleh kepada selain Allah. Nah, hanya kepada Allah lah kita patut meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah tempat bergantung dan tempat kita berlindung. Nah, dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq itu diturunkan bersama surat An-Nas ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi. Jadi dulu kan Islam itu sangat dilarang. Nah, makanya Rasulullah itu dijahati oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir. Nah, salah satunya adalah beliau bertemu dengan tukang sihir yang bernama Labid al-A'sam. Namanya Labid al-A'sam atau Labid bin al-A'sam. Nah, Labid bin al-A'sam ini biasa menyihir dengan mencelakai musuh-musuhnya. Labid ini menyihir Rasulullah dengan 11 simpulan tali. Nah, jadi dalam riwayatnya, dalam ceritanya itu Rasulullah disihir, diikat dengan 11 simpulan tali. Nah, Allah memerintahkan Rasulullah agar beliau terlindung dari sihir-sihir itu, terlepas dari sihir-sihir itu dengan cara membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi ada 2 surat yang diturunkan berbarengan dengan surat Al-Falaq, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini terdiri dari 11 ayat. 6 ayat di surat Al-Falaq dan 5 ayat di surat An-Nas. Jadi 11 ayat ini dibaca, ketika 1 ayat dibaca, maka 1 simpulan tali sihirnya itu terlepas dari diri Rasulullah. Jadi yang pertama, Rasulullah ketika disuruh untuk melepas tali simpulan sihir oleh Allah itu membaca surat Al-Falaq dulu dan surat An-Nas.
6 ayat dan 5 ayat, sehingga jumlahnya itu 11 ayat dan melepaskan sihir yang dibuat oleh Labid bin Al-A'sam. Rasulullah itu membaca surat Al-Falaq tidak hanya saat ketika beliau tersihir, tetapi terutama itu ketika beliau sedang dalam perjalanan. Nah, Rasulullah membaca surat Al-Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau juga melaksanakan sholat. Rasulullah membacanya agar terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian takut, ketika kalian mau pergi, ketika dalam perjalanan, agar kalian terhindar dari segala macam kejahatan, marilah kita baca surat Al-Falaq. Nah, boleh juga ditambah dengan surat An-Nas, seperti cerita Rasulullah ketika beliau sedang disihir oleh penyihir Labid bin Al-A'sam. Nah, itu saja yang Bu Guru ceritakan tentang makna kandungan surat Al-Falaq. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang video Bu Guru tadi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.